Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bleaching. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang craft pulping dan proses washing pada pulp. Apa itu bleaching? Nah, bleaching merupakan proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses oksigen delignifikasi dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti klorin dioksida, ozon, dan peroksida, hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Proses pemutihan dilakukan secara bertahap. Ini bertujuan agar selulosa yang terdapat pada pulp tidak rusak. Kemudian ada prinsip bleaching. Bleaching memiliki prinsip, yaitu yang pertama mewarnai pulp, dimana kita tahu bahwa pulp yang dihasilkan setelah proses craft pulping dengan proses washing masih berwarna coklat, sehingga perlu proses bleaching untuk pulp tersebut berwarna putih dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua yaitu penghilangan lignin pada tahapan bleaching. Penghilangan lignin pada tahapan bleaching ini melalui degradasi dan penguraian dalam suasana basah atau alkaline condition. Kemudian yang ketiga yaitu lignin yang tertahan pada tahapan bleaching. Lignin dan chromophore yang tersisa akan diubah menjadi berwarna atau semakin putih. Selanjutnya yaitu objective bleaching. Yang pertama yaitu mendapatkan brightness or whiteness. Yang kedua, membuang semua jenis kotoran seperti sieve, bark, pitch, extractive, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menjadikan pulp bersih, higienis, dan tampilan cerah. Yang keempat, menjaga stabilitas brightness tetap. Yang kelima yaitu khusus untuk developing pulp ada kondisi khusus yang dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu pengaruh terhadap lingkungan kecil. Dan yang ketujuh yaitu kualitas pulp, biaya yang bersaing sangat penting untuk diperhatikan. Adapun bahan kimia yang digunakan itu ada yang bersifat untuk oksidator, yaitu digunakan untuk mendegradasi dan menghilangkan lignin. Contoh bahan kimia yang digunakan adalah ClO2, HClO2, Cl2, dan H2O2. Kemudian ada juga bahan kimia yang alkali yang digunakan untuk mendegradasi lignin dengan hidrolisa dan membantu melarutkan lignin tersebut. Biasanya bahan kimia yang digunakan adalah NaOH. Berikut ada bahan kimia yang digunakan dipilih karena keekonomisan dan keselektifannya. Di industri ada beberapa lambang yang menjelaskan tentang bahan kimia tersebut, di mana ada C untuk elemental klorin, bahan kimia yang digunakan adalah Cl2. Ada E untuk alkaline extraction, itu bahan kimia yang digunakannya adalah NaOH. Ada H untuk hypochlorite, ada D untuk klorin dioksida, bahan kimia yang digunakannya adalah ClO2. Kemudian ada lambang O untuk oksigen, bahan kimia yang digunakan adalah O2. Kemudian ada P untuk peroksida, bahan kimianya yaitu H2O2. Z untuk ozon, bahan kimianya O3. Ada lambang PAA yaitu peracetic acid. Ada Ca carous acid. Ada PXA untuk mixed peroxide, ada Q untuk chelation, dan X untuk enzyme treatment. Kemudian ini beberapa lambang untuk pada proses bleaching. Yang pertama itu adalah CD, yakni campuran antara bahan kimia klorin dan klorin dioksida. Bahan kimia yang digunakan yaitu
Cl2 dan ClO2. Kemudian ada EO. EO merupakan lambang untuk alkaline extraction dengan oksigen. Bahan kimia yang digunakan adalah NaOH dan O2. Kemudian ada EOP. EOP ini merupakan alkaline extraction dengan oksigen dan peroksida. Bahan kimia yang digunakannya adalah NaOH, O2 dan H2O2. Kemudian ada AP yang merupakan hidrogen peroxide at acidic. Bahan kimia yang digunakan yaitu asam atau acid ditambah dengan H2O2 condition. Kemudian ada PO untuk peroxide pressurized dengan oksigen. Bahan kimia yang digunakannya adalah H2O2 dan O2 pressure. Kemudian yang terakhir ada DN yang merupakan lambang untuk chlorine dioxide dengan subsequent neutralization. Bahan kimianya yaitu ClO2 dan netral. Adapun faktor-faktor pada proses bleaching ini atau proses pemutihan pulp ini yang berpengaruh yaitu yang pertama konsentrasi. Reaksi dapat ditingkatkan dengan memperbesar konsentrasi bahan pemutih. Penggunaan bahan kimia pemutih yang berlebih tidak akan meningkatkan tingkat kecerahan pulp karena derajat kecerahan yang dicapai telah maksimal. Konsentrasi hidrogen peroksida yang dipakai untuk proses pemutihan antara lain 1% hingga 10%. Kemudian yang kedua ada waktu. Reaksi pada umumnya, perlakuan bahan kimia pemutih terhadap serat akan menjadi lebih reaktif dengan memperpanjang waktu reaksi. Namun, waktu reaksi yang terlalu lama akan merusak rantai selulosa dan hemiselulosa pada serat tersebut. Yang ketiga adalah suhu. Peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan kecepatan reaksi pada reaksi pemutihan. Pemilihan suhu ditentukan pada penggunaan bahan kimia pemutih. Suhu pemutihan biasanya diatur berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian ada yang keempat yaitu faktor pH. pH memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap proses pemutihan pada secara keseluruhan. Nilai pH bergantung pada jenis penggunaan bahan pemutih. Misalnya, pada proses pemutihan dengan hidrogen peroksida diperlukan suasana basa antara pH 8 hingga pH 12. Kemudian faktor yang terakhir yaitu rasio bahan dan zat pemutih. Perbandingan bahan yang akan diputihkan dengan bahan pemutih yang tersedia akan mempengaruhi hasil yang didapat. Semakin kecil perbandingan rasio bahan yang akan diputihkan dengan bahan pemutih akan meningkatkan reaksi pemutihan. Tetapi dengan rasio semakin kecil akan mengurangi efisiensi penggunaan zat pemutih pada proses pemutihan. Pada umumnya, rasio yang dipakai bahan dengan zat bleaching itu antara 8:1 hingga 20:1. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai tadi dari proses craft pulping, ada proses washing, hingga tadi yang saya jelaskan adalah proses bleaching. Semoga menambah wawasan kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.